Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjanah dari Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa isu terkait mekanisme kontrak kerja untuk memenuhi salah satu tugas pelatihan siap kerja HR di ILS Center. Baik, di sini saya akan menjelaskan isu terkait mekanisme kontrak kerja bagi karyawan baru. Nah, tentunya dalam hal ini kita perlu merujuk pada undang-undang yang diatur, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Yang pertama, tentunya kita bisa menetapkan kontrak kerja waktu tertentu atau yang sering kita sebut PKWT. Nah, sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023, perusahaan dapat menggunakan kontrak kerja waktu tertentu atau yang sering kita sebut PKWT untuk pekerjaan yang bersifat sementara. Nah, dalam hal ini perusahaan bisa menetapkan jangka waktu kerja 6 bulan sampai 1 tahun untuk karyawan baru. Nah, tentunya perlu diingat bahwa PKWT ini bisa diterapkan pada pekerjaan yang sifatnya musiman seperti proyek atau pekerjaan yang membutuhkan waktu tertentu. Nah, kemudian dalam masa percobaan itu bisa diterapkan atau masa probation yang bisa ditetapkan 3 bulan lamanya. Itu tertera dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 60 ayat 1. Kemudian langkah kedua itu kita bisa menetapkan kriteria penilaian kerja. Nah, dalam hal ini sebelum kontrak ditandatangani, perusahaan harus menetapkan kriteria penilaian kerja yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi karyawan baru mengenai harapan perusahaan. Kemudian dalam penilaian kerja ini bisa dilakukan secara berkala, misalnya dilakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali atau setiap 1 bulan sekali. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah karyawan dapat memenuhi kriteria yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yang bisa diterapkan yaitu pembukaan kesempatan perbaikan. Nah, tentunya dalam kinerja karyawan itu ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Namun perusahaan sebaiknya itu memberikan kesempatan untuk perbaikan kinerja karyawan, misalnya melalui pelatihan atau bimbingan yang diberikan dari atasan. Nah, hal tersebut juga sudah sesuai dengan prinsip perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penjelasan atau transparansi yang diberikan kepada karyawan. Nah, tujuannya agar tidak menimbulkan kebingungan. Dalam hal ini, perusahaan tentunya harus menjelaskan kepada karyawan baru tentang bagaimana mekanisme kerja dan alasan dibalik penggunaan PKWT ini. Kemudian, transparansi ini penting untuk menjaga hubungan baik antara karyawan dengan perusahaan. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu terkait kepatuhan terhadap peraturan. Tentunya dalam hal ini, perusahaan harus memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, termasuk di dalamnya itu ada hak-hak, kewajiban, jam kerja atau upah, dan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait perbedaan antara pekerja paruh waktu, pekerja harian, dan pekerja penuh waktu. Jadi, yang pertama di sini pekerja paruh waktu itu bisa didefinisikan sebagai individu atau karyawan yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Nah, jam kerja ini dapat bervariasi tentunya dan seringkali ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan tersebut. Kemudian bisa dalam pekerjaan paruh waktu ini keuntungannya itu fleksibilitas untuk menjalani aktivitas lain seperti misalkan orang yang sedang dalam studi, mahasiswa itu bisa mengambil pekerjaan paruh waktu ini. Namun tentunya dalam pekerjaan paruh waktu ini tidak mungkin untuk mendapatkan tunjangan yang sama dengan pekerjaan penuh waktu yang lainnya. Nah, contohnya yang sering ditemui itu di sektor retail atau layanan seperti kasir atau pelayanan yang mungkin hanya bekerja dalam waktu beberapa jam. Kemudian yang kedua yaitu pekerja harian. Nah, pekerjaan harian ini bisa didefinisikan sebagai individu atau karyawan yang bekerja dalam sistem upah harian. Biasanya untuk pekerjaan harian ini bersifatnya sementara atau tidak tetap. Dalam jam kerjanya, pekerja harian biasanya bekerja sesuai kebutuhan perusahaan dan dibayar sesuai jumlah hari kerja.
Contohnya itu dalam pekerja harian itu di sektor konstruksi, pertanian, atau layanan kebersihan. Nah, keuntungan pekerja harian itu tentunya dibayar secara langsung setiap harinya. Tetapi dalam pekerjaan harian ini tidak ada jaminan atau tunjangan dan sifatnya juga tidak berjangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu pekerjaan paruh waktu. Nah, pekerjaan paruh waktu ini didefinisikan sebagai individu atau karyawan yang bekerja secara teratur dengan jam kerja yang telah ditentukan. Dan untuk jam kerjanya itu bisa 35 sampai 40 jam dalam seminggu. Nah, jam kerja ini tentunya teratur ya, mengikuti jadwal perusahaan tertentu. Keuntungan dalam pekerjaan penuh waktu ini yang pertama ya tentunya mendapatkan gaji sesuai yang sudah ditetapkan. Kemudian juga keuntungannya itu mendapatkan tunjangan atau asuransi, cuti tahunan, dan pensiun atau segala fasilitas lainnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang pemutusan hubungan kerja atau yang sering kita sebut PHK. Nah, dalam perjanjian kerja itu terbagi menjadi dua. Yang pertama PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, dan yang kedua PKWTT yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, dalam PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, PHK itu dilakukan sesuai prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk pemberian pesangon atau ketentuan yang lainnya. Nah, ketika PHK pada PKWTT itu karyawan berhak atas pesangon, uang penghargaan kerja, dan pergantian hak lain yang sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Nah, dalam PKWTT ini juga harus jelas alasan dalam pemutusan hubungan kerja ini, dan yang pada akhirnya akan mendapatkan pesangon, UPMK, dan uang pengganti hak. Kemudian yang kedua, jika PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, ketika pemutusan hubungan kerja itu tidak diperlukan alasan apapun, hanya sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan atau masa kontrak berakhir. Nah, pada karyawan PKWT ini, karyawan tidak berhak atas pesangon atau uang atas upah lainnya untuk hari-hari kerja yang belum dibayarkan. Oke, baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.